Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma, mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Pendidikan dan Vokasi, Prodi Pendidikan Biologi, akan membuat video simulasi pembelajaran biologi dengan materi sistem pencernaan pada manusia dengan berbasis TPACK. Dengan teknologi yang digunakan yaitu gambar 3D dari aplikasi SketchUp. Saksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini lancar. Berdoa mulai. Selesai. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia, yaitu salah satu sistem penting yang bekerja setiap hari di dalam tubuh kita. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan video singkat berikut ini untuk membuka pemahaman kita tentang sistem pencernaan. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir mana perginya makanan setelah ditelan? Kenapa tubuh kita bisa mendapatkan tenaga setelah makan? Nggak tahu kan? Jadi setelah pelajaran ini kita akan tahu alasannya. Langsung saja kita masuk materi tentang sistem pencernaan. Langsung aja kita masuk ke pengertian apa itu sistem pencernaan. Yaitu sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut sebagai organ pencernaan. Fungsi dari sistem pencernaan itu yang pertama, mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Yang kedua itu menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Dan yang ketiga itu untuk mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Nah, langsung saja kita mulai dengan organ pencernaan. Organ pencernaan itu dimulai dari mulut, lalu masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung, kemudian ke usus halus, lalu ke usus besar, dan akhirnya dikeluarkan ke anus. Langsung saja kita bahas satu-satu dari organ pencernaan itu. Yang pertama itu mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari gigi, yaitu fungsinya untuk mengunyah makanan menjadi halus. Yang kedua itu ada lidah untuk mengatur letak makanan, menelan dan mengicap rasa. Yang ketiga itu air liur untuk membantu pencernaan makanan. Selanjutnya itu ada kerongkongan, yaitu saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Berfungsi mengalirkan makanan yang telah dilumat dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Berbentuk tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Yang ketiga itu ada lambung. Makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung. Lambung menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Jadi fungsi getah pencernaan itu untuk memecah makanan. Selanjutnya itu ada usus halus. Makanan dari lambung kemudian diteruskan ke usus halus. Oleh usus halus makanan dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Makanan yang telah tercampur kemudian diremas-remas oleh otot-otot usus. Selanjutnya ke usus besar. Usus besar bersambungan dengan usus halus. Permulaan usus besar disebut usus buntu. Di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Yang terakhir kita ke anus, yaitu bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Nah, jadi gangguan di organ pencernaan kita bisa terdapat gangguan, yaitu yang pertama ada diare, yang kedua sembelit, yang ketiga radang usus buntu, yang keempat
menerima makanan dari mulut saat menelan. Selanjutnya kita ke lambung. Lambung fungsinya sebagai tempat menyimpan makanan, mencampur dan menghancurkan makanan agar lebih mudah terserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim pencernaan dan asam yang diproduksi lambung. Selanjutnya ke usus halus. Nah, dari lambung tadi, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Fungsinya itu untuk mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Selanjutnya kita ke hati. Fungsinya itu untuk menyaring racun dan limbah dari darah. Selanjutnya lalu ke empedu. Fungsinya itu menyimpan dan juga mengeluarkan cairan melalui kantong empedu. Saat makanan berlemak masuk ke usus 12 jari, kantong empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Lalu kita ke usus besar. Makanan yang masuk ke usus besar adalah sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu ke anus. Nah, rektum itu adalah organ berupa sebuah ruangan yang menghubungkan antara usus besar dan anus. Kemudian ada juga pankreas memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan pada usus 12 jari. Fungsinya itu menghasilkan insulin untuk membantu metabolisme serta mengontrol kadar gula darah. Nah, dan yang terakhir itu adalah anus yang terdiri dari otot yang berfungsi untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Bagaimana anak-anak? Apakah paham? Nah, kalau paham, Ibu ada 5 pertanyaan. Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangannya ya. Nanti dikasih hadiah. Oke? Nah, soal yang pertama itu, organ utama tempat terjadinya penyerapan nutrisi adalah A. di lambung, B. di usus, C. usus besar, D. di kerongkongan. Di mana anak-anak? Usus halus, Bu. Nah, betul Titin. Kasih aplaus untuk Titin. Pertanyaan kedua. Nah, organ yang menghasilkan empedu untuk membantu mencerna lemak adalah di mana? A. pankreas, B. hati, C. lambung, D. usus halus. Di mana? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangannya. Di mana? Ibu. Nah, betul Anda. Kasih aplaus untuk Anda. Nah, pertanyaan ketiga itu, perbedaan utama antara usus halus dan usus besar adalah A. usus besar lebih panjang dari usus halus, B. usus besar mencerna makanan, usus halus menyerap air, C. usus halus menyerap nutrisi, usus besar menyerap air, dan D. usus halus mengeluarkan feses, usus besar menyerap protein. Ada yang tahu jawabannya? C. Apa sih? C. Usus halus menyerap nutrisi, usus besar menyerap air. Nah, ya benar. Aplaus untuk Elvira.